Provinsi Bengkulu, tepatnya Kabupaten Bengkulu Utara. 3 bersaudara, perempuan sendiri dan anak terakhir. Ya, lahir sebagai perempuan sendiri di antara laki-laki tentu terbiasa dengan kehidupan yang maskulin gitu ya. Jadi ya apa-apa serba mandiri seperti itu. Sebelumnya sudah pernah merantau, waktu itu pada saat saya sedang berkuliah. Jadi saya kuliah S1 di kota Yogyakarta. Jadi kemudian saya melanjutkan lagi ke jenjang yang berikutnya tetap di kota yang sama, di kota Yogyakarta. Sudah biasa ya merantau? Iya, sudah terbiasa. Masa-masa sulit pasti pernah ya. Tentunya masa sulit untuk tiap orang itu juga berbeda-beda. Waktu itu pernah saya waktu SMA saat penentuan kelulusan ternyata nama saya tuh nggak keluar gitu. Sempat sekolah tuh bingung kenapa kok bisa nggak keluar. Kemudian itu bisa saya lewati dengan bersabar, dengan berdoa, dan akhirnya jalan keluarnya yaitu saya bisa melanjutkan pendidikan saya. Sebelum saya cerita masa sulit saya, puji Tuhan sebelumnya bisa dibilang kalau saya itu cukup berprestasi di kampus. Tetapi prestasi itu sebenarnya tidak menjamin kalau kita akan menjadi seorang yang sukses. Kenapa? Karena setelah saya lulus itu ternyata mencari pekerjaan itu sangat sulit sekali. Butuh penantian untuk saya itu sekitar 3 tahun untuk mendapatkan pekerjaan saya saat ini. Setelah lulus kuliah belum langsung bekerja ya? Iya, belum. Masih mencari-cari, ditolak di satu perusahaan, kemudian tidak lulus CPNS, tapi saya tetap mencoba dan tidak menyerah. Kalau untuk motivasinya, iya benar, keluarga. Untuk membanggakan keluarga dan membahagiakan keluarga, semua akan saya coba dan semua walaupun tidak mudah, tetap saya akan berusaha. Menjadi pegawai negeri sipil, artinya kita mengabdi untuk negara. Kita sudah mengambil komitmen bahwa kita akan mengabdikan bahkan seluruh kekuatan dan seluruh jiwa raga kita untuk negara ini. Jadi walaupun orang-orang di luar sana mungkin menganggap kalau PNS itu tidak berintegritas atau tidak disiplin, di sini kita harus membuktikan melalui diri kita sendiri bahwa apa yang anggapan di luar selama ini sudah berubah dan tidak seperti itu lagi. Sebenarnya itu balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Kalau tujuannya memang untuk menjadi kaya, jangan jadi CPNS. Bener, karena kalau jadi kaya nggak bakal bisa melalui PNS gitu. Jadi kalaupun untuk hidup sih bisa, pasti bisa, bahkan lebih pun ada gitu. Tetapi untuk menjadi kaya tidak bisa. Jadi motivasinya harus benar. Kalau untuk jadi CPNS itu ya benar-benar mau bekerja untuk negara, seperti itu. Sebenarnya tidak menyangka Pak. Iya, karena kan sebelumnya juga sebenarnya nggak sadar sih perubahan apa sebenarnya yang sudah saya buat, kenapa saya yang terpilih seperti itu. Tapi karena sudah dipercayakan, saya akan berusaha sebaik mungkin. Mungkin yang saya mau lakukan agar kita sesama rekan kerja itu lebih bersinergi lagi dalam bekerja. Jadi mungkin akan lebih memanfaatkan bank data yang kita punya, sehingga ketika satu bagian memerlukan data itu tidak perlu menunggu dan tidak perlu terlalu lama, bisa mengambilnya sendiri di bank data dan selalu terupdate begitu. Jadi kemudian untuk menjaga kekompakan kita juga mungkin bisa setiap minggu kita adakan olahraga bersama, sehingga selain kita sehat secara fisik, secara mental kita juga lebih fresh seperti itu. Iya, kurang lebih sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi lebih ke bank data yang selalu terupdate, kemudian olahraga bersama yang rutin setiap minggunya, dan kemudian kalau bisa juga bisa meningkatkan nilai IPK dan IPM per semester dan kemudian.
Untuk saat ini Forever lagi dalam tahap pengembangan karena ada beberapa masukan untuk lebih mengkhususkan lagi ATK mana yang untuk 01 dan mana untuk 03 biar nanti administrasinya lebih rapi lagi. Jadi sekarang dalam tahap pengembangan. Ya, kalau bersinergi tentunya kami berdua akan bekerja sama. Dan kami akan berkomunikasi, berdiskusi kira-kira yang mana yang nanti akan kami bisa terapkan di Pengadilan Negeri Tais agar bisa diterapkan dengan baik dan bisa berhasil programnya. Dibilang salah enggak juga ya. Tapi soalnya yang terjadi selama ini seperti itu. Mungkin ada yang kurang dirasakan oleh masyarakat Pengadilan Negeri Tais, kehadiran agen perubahan ini untuk membawa suatu perubahan, makanya mungkin ada stigma itu di mata masyarakat Pengadilan Negeri Tais. Jadi kami berusaha supaya programnya benar-benar dirasakan oleh seluruh warga PN Tais. Harapan saya sebagai agen perubahan Pengadilan Negeri Tais adalah supaya agen perubahan ini menjadi pionirnya, tetapi yang berubah tetap kita bersama-sama. Karena kami itu bukan Superman atau Wonder Woman yang bisa bekerja sendiri, tetapi kita adalah sebuah tim, sebuah keluarga di mana perubahan itu tentu bisa terjadi mulai dari kecil sampai menjadi besar. Saya Triana Nurmayati, agen perubahan tahun 2022. Bekerjalah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.